Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajil Faisal, NPM 36185165. Di sini saya mahasiswa dari STIKI PGRI Banjarmasin. Di sini saya ingin menjelaskan pendidikan konseling, yaitu refleksi bimbingan konseling. Yang dimana sini klien saya bermasalah dengan pelajaran matematikanya, yaitu bernama Sartika, tempat tanggal lahir Buntuk 03/12/2008, usia 7 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam. Dia bersaudara anak ketiga, bersaudara kandung berlima. Keadaan sosial ekonomi sedang, situasi belajar di rumah kurang, bahasa sehari-hari Banjar, bahasa Kumpai, bahasa Indonesia. Jenis masalah yang dihadapi: Sartika adalah anak ibu dari Banawati, anak nomor ketiga yang berjumlah 5 bersaudara. Sartika ini tidak suka dengan mata pelajaran matematikanya karena kata dia guru matematika itu kejam. Dari informasi yang saya dapat, Sartika ini merupakan anak yang malas mengerjakan soal-soal matematika dan tugas-tugas pekerjaan di rumah sering tidak dikerjakannya. Perilaku bermasalah yang dilakukan oleh Sartika ini tidak semata-mata terjadi begitu saja dengan sendirinya. Ada faktor-faktor yang melatar belakanginya, yaitu faktor internalnya: minimnya kemampuan yang dimilikinya, minat untuk belajar matematikanya kurang, lemah kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, kurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Faktor eksternalnya yaitu faktor dari keluarganya. Ayah dan ibunya Sartika sering tidak ada di rumah karena bekerja dan tidak sempat untuk mengajarkannya. Kedua, kakaknya kuliah dan tidak bisa memantau Sartika dengan belajar dengan benar. Keadaan ekonominya sangat berkecukupan, cuman kurang diperhatian orang tua dan saudara dan dalam memotivasi untuk belajar. Pranoksanya tuh dari kasus tersebut, maka Sartika sedang mengalami masalah, yaitu kurangnya motivasi, kurang belajar karena kurangnya perhatian dari kasih sayang orang tua. Dari rumusan jenis bentuk masalah yang sedang dihadapi Sartika, maka dibuat alternatif, yaitu berupa tindakan bantuan seperti diberikannya motivasi yang cukup dan juga kasih sayang kepada Sartika, baik orang tua, guru, teman, dan orang-orang di sekitarnya. Terutama yang paling dipengaruhi di sini perhatian dari pihak orang tua yang sangat diperlukan. Cara menanganinya: pada kasus Sartika dengan kurangnya motivasi untuk belajar, telah direncanakan untuk memberikan bantuan secara berlanjut dan individual. Pada tahapan pertama, diadakan pendekatan secara pribadi terhadap Sartika, yaitu dengan menanyakan terlebih dahulu seperti apa keadaan orang tua di rumah, bagaimana hubungan dengan orang tuanya, merangkul dan mengajak serta memberi perhatian bahkan kasih sayang yang lebih dari kepada Sartika, sehingga ia terbuka dan mau menceritakan masalah yang dihadapinya. Kemudian berikan ini terapi tindakan dilakukan secara bahkan harus beberapa kali dan harus berlanjutan sampai anak keluar dari masalah tersebut. Tindak lanjut untuk mengatasi masalah yang dihadapi adalah tindakan lanjut yang mengatasi masalah yang dihadapi adalah guru harus berkomunikasi dengan orang tua dan bekerja bersamaan untuk melihat perkembangan si Sartika. Orang tua harus lebih memperhatikan Sartika agar tidak malas dan adanya motivasi belajar. Diberinya motivasi dan dorongan agar Sartika bisa terbuka terhadap mudah berinteraksi dengan orang lain. Cara menangani dalam layanan bimbingan konselingnya, yaitu yang pertama yaitu layanan bimbingan belajar. Dalam teknik ini, pemberian bantuan dilaksanakan dalam bentuk hubungan bersifat face to face, yaitu antara dari peserta didik dengan konselor. Layanan ini yang bertujuan untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah dengan bantuan yang diberikan konselor terhadap peserta didik. Maka diperhatikan dapat mengharapkan terjadi perubahan yang terjadi pada diri peserta didik agar tidak mengulangi
kembali masalah yang sudah terjadi. Maka dengan itu praktikan memberikan nasihat agar peserta didik mulai memperhatikan proses belajar berlangsung. Layanan konseling individualnya yaitu memberikan konseling dalam proses belajar melalui hubungan khusus secara pribadi untuk mengetahui perkembangan secara didik, mengataskan permasalahan yang dihadapinya. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua. Yang keempat, langkah evaluasi dan follow up. Follow up adalah usaha yang dilakukan konselor untuk mengikuti perkembangan peserta didik setelah peserta didiknya mengambil suatu keputusan sendiri untuk bertindak. Selain itu, dalam upaya tindak lanjut, konselor juga mengevaluasi keberhasilan atau tidaknya upaya bantuan diberikan kepada peserta didik tentang masalah pribadi, belajar, dan juga sosial yang dihadapi. Dari kesimpulan ini, bimbingan pada hakikatnya merupakan upaya untuk memberikan bantuan kepada individu atau peserta didik. Bantuan yang dimaksudkan adalah yang bersifatkan psikologis. Tercapainya penyesuaian diri, perkembangan optimal, dan kemandirian merupakan tujuan yang dicapaikan dari bimbingan. Dari pengamatan yang dilakukan oleh konselor dengan menggunakan metode observasi dan wawancara, maka disimpulkan bahwa peserta didik yang bernama Sartika mengalami permasalahan, yaitu prestasi belajar menurun, nilai tugas ulangan dan ujian rendah, peringkat di bawah rata-rata sebagainya, sulit berinteraksi dengan orang lain, seringnya tidak masuk sekolah saat pembelajaran matematika. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam klien saya yang bermasalah dengan pelajaran matematikanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.